Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah sebelumnya kita membahas tentang asabah bin nafs, yaitu asabah dengan sendirinya, yang urutannya sudah kita jelaskan, dimulai dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak, kemudian ayah dari bapak atau kakek dari jalur bapak, kemudian saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki yang sebapak seibu, kemudian saudara laki-laki yang sebapak dan anak dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman yang sekakek dengan bapak kita, kemudian paman dari ayah atau saudara kakek kita yang mereka sama bapaknya, kemudian setelah itu baru anak laki-laki dari paman. Maka selanjutnya kita membahas tentang asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Ya. Dibaca. نعم أستاذ. فصلا في أحكام العصبة بالغير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها. Mewariskan yaitu anak, yaitu anak laki-laki, wabnuhu, dan kemudian anak laki-laki dari anak laki-lakinya, wal akhu li abawain, dan saudara sekandung. Kemudian li abin ma ukhtihi, saudara seayah bersama saudara perempuannya dengan pembagian laki-laki 2 bagian dari wanita. Naam. Ya. Sini mu'alif menjelaskan yarisul ibnu wabnuhu wal akhu li abawaini aw li abin ma'a ukhtihi mislaiha. 4 kelompok ini, terutama anak laki-laki, dia mewarisi menjadi asobah dengan saudarinya dia, berarti anak perempuan. Berdasarkan firman Allah, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayni. Allah mewasiatkan kepada kalian apabila seseorang wafat dan dia memiliki anak laki dan perempuan, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bahagian. Ya. Ini berarti anak laki-laki, anak perempuan, dia tidak dapat setengah di sini dan tidak dapat 2/3. Dia dapat 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Seumpamanya seorang wafat, anak laki-lakinya 1 orang, anak perempuan 2 orang. Anak perempuan tidak mendapatkan 2/3, tetapi mengambil sisa dari ashabul furud kalau ada umpamanya ahli waris yang mendapatkan bagian faridah, umpamanya istri. Kita contohkanlah, kita tuliskanlah ya. Seorang wafat yang ahli warisnya istri. Kemudian ada di sini ibu umpamanya. Kemudian ada tadi 1 anak laki, 2 anak perempuan. Ibu karena ada anak dapat 1/6. Istri dapat 1/8. Ini mereka mengambil sisa. Jadi anak perempuan 2 orang atau lebih ini biasanya kalau tidak ada ini, andai ini tidak ada, anak laki-laki tidak ada, hanya ada 2 anak perempuan, dia mengambil 2/3 ini. Tapi karena ada anak laki-laki, 2 anak perempuan ini, yang saudara ini saudari dari ini mengambil sisa. Maka dalam
kondisi seperti ini, kita membaginya 8 dengan 6, KPK-nya 24, 24 bagi 6, 4, 24 bagi 8, 3, sisanya 17, akan dibagikan anak laki-laki 2 bagian, ini masing-masing 1. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Akan dibagikan ke 4, 17 dibagi 4 bagian, sini ada pecahan. Untuk memudahkannya, 4 kita kalikan dengan 24, sama dengan 96 ya. 4 kita kalikan dengan 4 di sini, 16 plus 96, mari juga jadi 12 plus 96, anak laki-laki 17 dikali 2, berarti 34 plus 96, anak perempuan masing-masing 1, 17, 17. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bersama saudarinya, dia 2 bagian. Ma'a ukhtihi mislaiha. Bersama saudarinya, sedangkan anak yang laki-lakinya adalah 2 bagian. Wab siapa lagi? Kemudian wabnuhu, yaitu cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Cucu laki-laki dari jalur anak perempuan tidak dapat, terputus karena dia merupakan zawil arham, bukan qarabah. Ya, cucu laki-laki dia mendapatkan 2 bagian bila ada cucu perempuan dari jalur laki-laki juga. Begitu juga saudara, dalil dari cucu mendapat asabah, anak cucu laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian, sama dengan dalil yang tadi, di mana Allah mengatakan, Allah mewasiatkan pada anak-anak kalian. Kata walad mencakup anak laki-laki kita langsung, ya, atau anak perempuan kita juga mencakup, dan juga mencakup cucu dari jalur anak laki-laki kita, termasuk walad. Maka dalilnya dalil ini. Adapun saudara yang sebapak, seibu, dan saudara sebapak dengan saudarinya, ini firman Allah Azza wa Jalla di surah Nisa juga di ayat 176, Allah mengatakan, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Jika yang mewarisi dari seseorang yang wafat itu adalah saudara laki-lakinya dan saudari perempuannya, maka laki-laki mendapatkan 2 bagian dari yang perempuan. Ya. Seorang wafat, kemudian ayahnya sudah wafat juga, dan dia tidak punya anak laki-laki tentunya, karena ini maka dengan kalalah. Bila ayahnya masih hidup, tentu ayahnya menjadi ahli waris. Bila ada anak laki-laki, tentu dia tidak dapat. Tetapi bila ayah sudah wafat dan dia tidak memiliki anak laki-laki, dan juga tidak memiliki dan juga tidak ada cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, maka saudara dan saudarinya dapat. Saudara yang sekandung sebapak seibu mendapatkan 2 bagian, saudarinya yang sebapak seibu mendapatkan 1 bagian. Bila tidak ada saudara sekandung, saudara sebapak juga menempati posisi saudara sekandung tadi. Wasil Syekh. Naam, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kullu asabatin ghairuhum la tarithu ukhtuhum ma'ahu syai'an. Dan setiap ahli waris yang mendapatkan asabah, menjadi asabah selain mereka, asabah ghairuhum disebabkan yang lainnya, la tarithu ukhtuhum ma'ahu syai'an. Saudara perempuannya tidak mewariskan bersamanya sedikit pun. Nah, hanya 4 kelompok ini saja yang saudari perempuannya mewarisi bersama dengan saudara laki-lakinya. Adapun asabah yang lain seperti ayah, ayah asabah bin nafs, tapi tidak ada saudari ayah.
atau seperti paman, ya, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki. Maka yang anak perempuan dari saudara laki-laki tidak mewarisi satu bagian dari saudaranya. Begitu juga paman dengan bibi dan saudari ayah tidak mewarisi satu bagian dan paman dua bagian tidak. Dan begitu juga anak paman tidak. Ini yang dapat hanya yang laki-lakinya saja, paman sebagai ahli waris, kemudian anak laki-laki dan saudara laki-laki, kemudian anak paman. Lanjut. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. Dan kedua anak paman, salah satu dari keduanya, akhun li ummin, yaitu saudara seibu, atau suami, atau zaujun, lahu farduhu wal baqi lahuma. Maka bagiannya fardul waris dan sisanya untuk keduanya. Ya, di sini mu'alif berikan contoh. Wa bna ammin ahaduhuma akhun li ummin au zaujun lahu farduhu wal baqi lahuma. Dan dua orang anak laki-laki dari paman. Salah satu dari keduanya adalah saudara seibu atau suaminya. Ya. Maka dia mendapatkan bagian fard, yaitu anak suami dapat setengah kan ya, bila tidak ada anak. Ya, suami dapat setengah bila tidak ada anak. Kemudian suaminya ini adalah ternyata anak pamannya. Dia menikah dengan sepupunya, dengan anak paman. Maka suaminya ini selain mendapat setengah, dia mendapatkan sisanya bila tidak ada asabah yang lain yang lebih dekat. Berarti semua harta untuk dia. Ya. Atau salah satunya saudara seibu. Dua orang anak paman, saudara seibu, ya. Ahruma akhun li umin, salah satu dari keduanya adalah saudara seibu. Saudara seibu mengambil bagiannya 1/6, sedangkan anak paman mengambil keseluruhannya. Ya. Lanjut Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yubda'u bil furudi wa ma bidhawil furudi wa ma baqiya lil asabati wa yasqutuna fil himariyah. Dan pembagian warisan dimulai dengan al-furud, yaitu pembagian yang telah tertetapkan, al-fard yang wajib, dan apa yang tersisa maka menjadi milik asabah. Wa yasqutuna fil himariyah, dan asabah gugur dalam kasus al-himariyah. Nah. Wa yasqutuna, dan asabah gugur dalam kasus himariyah. Ya. Wa yubda'u bidhawil furudi wa ma baqiya lil asabati wa yasqutuna fil himariyati. Ya. Dan cara menghitung tadi, mu'allif dari awal hanya menjelaskan bagian masing-masing, kemudian setelah zawil furud, kemudian mu'allif menjelaskan asabah, ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, ada asabah mal ghair. Dan sekarang mu'allif melanjutkannya sebelum nanti mu'allif masuk kepada bab usulul masail, yaitu cara menghitung. Lalu yang untuk buat selama ini Ustaz, itu hanya sebagai contoh, tapi mu'allif belum menjelaskan. Ya, Imam Al-Hajjawi belum menjelaskan cara menghitungnya. Yang kita buat selama ini itu sebagai contoh saja. Ya, begitu cara menghitungnya. Bagaimana cara menghitung?
Dimulai dengan al-furud. Berdasarkan ini semuanya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari, muttafaq alaih. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah harta warisan itu kepada ahlinya. Orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah mendapatkan bagian-bagian tertentu. Bila ada sisa, maka untuk laki-laki terdekat, yaitu adalah asabah. Wa yasqutuna fil himariyati. Dan gugur para asabah itu dalam kasus himariyah. Himariyah itu nisbah kepada himar. Himar artinya adalah keledai, hewan keledai. Apa maksudnya ini? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan dari Imam Darimi dan Daruqutni tentang kasus himariyah ini, sehingga dinamakan dengan kasusnya himariyah. Juga Baihaqi, namun dengan sanad yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa, yaitu seseorang wafat, ya. Seseorang wafat meninggalkan ahli warisnya, ini kasus himariyah. Seorang wafat meninggalkan ahli warisnya suami, kemudian ibu dulu, ibu, suami, kemudian dua saudara atau saudari seibu, kemudian saudara kandung, dua, mamanya, dua atau lebih saudara kandung. Ini di sini dikatakan wa yasqutuna fil himariyati, dan mereka gugur dalam kasus himariyah. Siapa? Asabah. Di mana siapa asabahnya di sini, Ustaz? Nisan. Nah, Ustaz. Asabahnya siapa di sini? Untuk asabahnya saudara seibu. Saudara kandung, saudara seibu. Nah, sah, saudara kandung. Jika satu orang mendapatkan 1/6, lebih dari satu orang mendapatkan 1/3. Ya, maka di sini saudara kandung, sini asabah. Dalam kasus ini dia tidak dapat gugur. Coba kita lihat. Ibu mendapatkan tidak ada anak, tapi ada saudara dan saudari ibu, saudara kandung mendapatkan berarti 1/6. Suami karena tidak ada anak dapat berapa? Setengah. Dua saudara ibu mendapatkan 1/6. 1/3, Ustaz. Kalau 2 orang atau lebih 1/3 kan. Kalau 1 orang ya 1/6, betul. Ini asabah. Coba. 6 bisa dienamkan ya. 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2. Habis 1 tambah 3 4 tambah 2 6. Habis kan ya? Karena habis, ini tidak dapat. Habis sudah. Jelas? Lalu apa hubung? Ini yang dikatakan oleh mu'allif, dan ini pendapat yang dipilih oleh mu'allif yang kuat. Ya, dan ini juga dipilih oleh banyak para ulama. Karena lebih sesuai dengan sabda Nabi, berikan kepada ahli waris. Ini ibu mendapat 1/6 berdasarkan firman Allah. Illam yakun lahu walad fali ummihi as-sudus. Ibunya dapat 1/6. Suami mendapatkan firman Allah juga.
walakum nisfu ma taraka azwajukum, untuk kalian para suami seperdua dari yang tinggalkan istri kalian. Saudara seibu dapat sepertiga, fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi thuluts. Allah, bila saudara seibu lebih dari satu orang, kalian bersyirikat dalam sepertiga. Ini semuanya dapat. Yang ini dapatnya berdasarkan sabda Nabi. Nabi mengatakan, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fa li aula rajulin dzakar. Berikan kepada orang yang ada pembagian 1/6, 1/2, 1/3, bila ada sisa, baru untuk laki-laki yang terdekat atau asabah. Sekarang ada sisa, tidak ada kan? 0. Maka tidak dapat dia tentunya. Ya. Tapi ada sebagian para ulama yang berpendapat, sehingga kasusnya dinamakan dengan Himariyah, namun pendapat ini ada, dan mu'allif mengatakan gugur dalam Himariyah karena ada khilaf di sini. Sebagian para ulama mengatakan ini bukan seperti ini pembagiannya, dan mereka namakan dengan Himariyah, ahab anna abana himaran, sehingga dikatakan dengan Himariyah. Dalam yang lain dikatakan ahab anna abana hajaran, katakan juga dengan kasus Hajariyah, ahab anna abana hajaran fil yam, sehingga dikatakan kasusnya Yammiyah. Banyak nama kasusnya. Yang paling bagus katakanlah kasus dengan musyarakah. Artinya, andai bapak kami, bapak dari saudara ini dengan yang meninggal, yang wafat, bapak kami andai seekor keledai, ya, berarti antara saudara seibu, saudara kandung, ya, saudara seibu hubungannya dengan yang meninggal melalui ibu saja. Jelas, Ustaz? Saudara kandung hubungannya dengan ibu melalui hubungannya dengan yang meninggal, anggap yang meninggal namanya Ali. Ali ini punya saudara seibu. Artinya Ali punya ibu ya. Ibunya ini menikah 2 kali dengan ayah Ali, dan sebelumnya atau sesudahnya menikah lagi dengan mamanya, dengan Farhan, mamanya dengan Farhan. Ya. Dari pernikahan ibu Ali dengan Farhan ini lahir anak namanya umpamanya Umar. Berarti hubungan Ali dengan Umar adalah saudara seibu, beda ayah. Dengan ibu dan ayah yang se-Ali ini ada Ali, ada lagi Amir. Berarti Amir hubungannya dengan Ali satu ibu satu ayah. Ali dengan Umar hubungannya satu ibu beda ayah. Ya. Dari sisi ini, maka ketika disesuaikan dengan sabda Nabi, ya, bahwasanya berikan kepada ashabul furud 1/6, 1/2, 1/3, kalau ada sisa untuk ini, untuk saudara kandung, ya, ternyata tidak ada sisa, dia tidak dapat. Lalu yang saudara kandung ini mungkin mengatakan, andai bapak kami, ya, yaitu siapa ini? Andai ayah Ali, bapak kami tidak ada. Andai bapak kami seekor keledai atau batu atau musyarakah. Anggaplah batu di kali atau batu di pantai. Anggap bapak kami adalah batu. Berarti antara Amir dengan Umar ini satu statusnya dengan Ali kan, ya? Ya. Sehingga menurut pendapat ini bahwa ini masuk kemari mereka mengambil 2/6. 2/6 dibagi 2 orang tambah 2, 4. Dibagi 4. Jelas? Ini yang kasus Himariyah itu menurut
sebagian para ulama mereka mengatakan musyarakah, udah kita gabungkan dan mereka mendapatkan yang sama pembagiannya. Tetapi pendapat yang terkuat tidak sama-sama dapat. Tetapi ini gugur, tidak dapat karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah harta waris itu sesuai pembagian yang ditentukan oleh Allah, 1/6, 1/2, 1/3. Kalau ada sisa untuk laki-laki yang terdekat. Sekarang tidak ada sisa, maka otomatis laki-laki yang terdekat tidak dapat. Ini yang lebih sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kias yang dilakukan oleh sebagian para ulama tadi. Karena persyaratan kias itu tentu bila tidak bertentangan dengan nas Nabi SAW. Di sini Nabi SAW mengatakan, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah sesuai pembagian yang ditentukan oleh Allah. Bila ada sisa, maka untuk laki-laki yang terdekat. Dan sekarang kasus tidak ada sisa, maka laki-laki yang terdekat tidak dapat. Maka analogi atau logika atau kias batal bila ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama, dan ini juga merupakan mazhab dalam mazhab Hambali dan mazhab para ulama yang lain seperti yang dipilih oleh Imam Al-Hajjawi. Alhamdulillah, selesai kita membahas tentang ashabul furud dan asabah. Ya, nanti kita pertemuan selanjutnya usul masail, asal-asal dari masalah. Ya, asal masalah itu seperti 6. Ini 6 dari mana? Nanti akan dijelaskan oleh muallif. Berarti kita akan mengikuti muallif dalam cara pembagian hitung-hitungannya. Wallahu ta'ala alam.